المتصدقين المخلصين والمنفقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وذخرنا ومولانا محمد صاحب غر المحجلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين المجاهدين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وفقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فقال أيضا الصدقة تدفع البلاء. وقال أيضا ما نقص مال في صدقة بل يزداد. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Ikhlas rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk selalu dan senantiasa berinfak, berderma, bersedekah. Begitupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, bahkan dengan contoh-contoh sedekah dari beliau dan keluarga. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersedekah dan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang bakhil. Allah suka kepada orang-orang yang dermawan. Allah tidak suka kepada orang-orang yang bakhil, tidak mau bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berikan balasan yang sangat luar biasa sekali terhadap orang-orang yang bersedekah. Saya mengangkat tema Jumat kita kali ini adalah hebatnya keutamaan sedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita untuk bersedekah sebelum lagi ajal merenggut kita, sebelum lagi ajal menjemput kita, sebelum lagi datang kematian. Allah perintahkan kita untuk selalu berinfak dan bersedekah, karena dengan sedekah banyak menolak berbagai macam ancaman, dapat menghindari berbagai macam wabah,
Dan salah satu bentuk penolakan terhadap wabah corona sekalipun dia dengan bersedekah. Selain kita memenuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mengenakan masker, ada hal lain yang harus lebih kita perhatikan, ialah bersedekah. Karena Nabi katakan dalam satu hadis, kata Nabi, as-sadaqatu tatba'ul bala. Sedekah itu mencegah bala. Bahkan hebatnya pahala sedekah itu mengalahkan pahala yang lain ternyata. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tatkala beliau selesai merenovasi Ka'bah Al-Mukarramah yang telah hancur di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, terkena banjir bandang sehingga Ka'bah terendam begitu lama, hancur, roboh. Nabi Ibrahim kembali Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah kembali. Singkatnya, setelah selesai beliau merenovasi Ka'bah, setelah selesai beliau membangun Ka'bah dengan susah payah tentunya, karena beliau lakukan dengan tangannya yang mulia sendiri. Bentuk syukur beliau setelah selesai Ka'bah beliau dirikan, dalam sebuah riwayat beliau lakukan sholat di setiap sudut dari 4 sudut Ka'bah. Dari setiap sudut Nabi Ibrahim alaihissalam, bukti syukur beliau wujudkan. Syukur beliau telah merenovasi Ka'bah secara sempurna. Beliau sholat di setiap sudutnya 1000 rakaat. Sudut yang pertama 1000 rakaat, sudut yang kedua sholat lagi 1000 rakaat, sudut yang ketiga begitu pun, dan begitu juga di sudut yang keempat. Berarti beliau telah melakukan sholat 4000 rakaat. Bukti syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membangun Ka'bah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berwahyu kepada Ibrahim, ya Khalili, wa ya Ibrahim ahsana ma taf'al. Wahai Ibrahim, alangkah bagusnya kerjaan kamu. Setelah selesai merehab Ka'bah, kau sholat di setiap sudut 1000 rakaat. Tapi apa kata Allah? Inna luqmatan fi batni ja'i khairun wa afdalu min imarati sab'ina jam. Tapi ketahuilah wahai Ibrahim, kerjaan itu cukup bagus, sholat di setiap sudut 1000 rakaat. Tapi ketahuilah wahai Ibrahim, ketahuilah wahai kekasihku, sedekah, memberikan sedekah kepada orang yang lapar, memberikan makan kepada satu orang yang lapar, itu pahalanya jauh lebih besar daripada membangun 70.000 masjid jami. Lihat saudara, hebatnya sedekah mengalahkan sholat Nabi Allah Ibrahim 4000 rakaat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Munafiqun, Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian, belanjalah kalian di jalan Allah, bersedekahlah kalian di jalan Allah sebelum nyawa menjemputmu. Sebelum kau meninggal, sedekah. Allah perintahkan kita bersedekah. Jangan sampai baru ingin bersedekah, kata Allah itu, kalau nanti kalian udah sekarat baru mau sedekah. Kalau nanti kalian sudah bangkrut baru mau sedekah. Kalau nanti kalian sudah miskin baru mau sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut
yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Jangan sampai nanti ketika Israel sudah datang menjemput, napas sudah ada di tenggorokan, baru kau katakan laula akhartani ila ajalin qarib, jangan tunda kematian. Tidak usah lama, beberapa saat saja. Apa yang akan kau lakukan? Fasaddaqu, aku akan bersedekah. Karena pahala sedekah begitu besar. Karena hebatnya pahala sedekah itu luar biasa sekali. Bahkan bisa mengganti nyawa seseorang, itu kehebatan sedekah. Di zaman dahulu ada seorang wanita, di suatu hari dia sedang memakan makanan. Baru mau dia caplok itu makanan, baru mau dia makan itu makanan, sudah berada di depan mulutnya. Yang sebentar lagi masuk ke dalam mulutnya, tiba-tiba ada seorang pengemis yang mengetuk pintunya. Ya sayyidati aqini syai'an ana ja'i'. Wahai tuanku, tolong dong kasih saya makanan, saya lapar. Sang ibu ingin memakan makanan yang sudah ada di depan mulutnya, tidak jadi dia makan. Karena dia mendengar di depan pintu rumahnya ada seorang pengemis yang mengaku dirinya lapar, sehingga dia tidak jadi makan. Dia berikan makanan itu kepada pengemis. Sudah hari berlalu, kebetulan sang ibu ini punya bayi yang baru bisa berangkang, belum lagi bisa berjalan. Di suatu hari dia sedang main di depan rumahnya bersama anak bayinya yang sedang berangkang. Dia lengah sedikit, tiba-tiba bayinya itu, anaknya itu disambar oleh serigala, dibawa oleh serigala. Apa kata sang ibu? Ibni, anakku, anakku. Dibawa lari oleh serigala ke hutan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat Jibril untuk ingatkan itu si serigala. Bilang sama serigala, wahai serigala, janganlah kau makan itu bayi. Karena sang ibu beberapa hari lalu sudah tebus itu nyawa bayinya dengan bersedekah kepada seorang pengemis. Lihat saudara, satu suapan roti Allah ganti dengan nyawa bayinya. Kembalikan. Serigala itu putar balik, dibawa itu anak ke rumahnya kembali. Apa kata malaikat Jibril? Wa qul li ummihi, katakan kepada si ibu bayi itu, inna lugmatan bilugmatin. Bilang, kenapa kau tidak jadi makan? Allah suruh sampaikan salam kepada engkau, inna lugmatan bilugmatin. Sedekahmu yang satu suapan waktu itu Allah ganti dengan bayimu yang aku kembalikan. Lihat saudara, nyawa saja bisa ditebus dengan sedekah, apalagi bala dan penyakit. Oleh karenanya, masyarakat hadirin, Allah selalu memerintahkan kepada kita, selain kita menjalin hubungan dengan Allah, hablum minallah, kita juga harus menjalin hubungan baik kepada sesama. Di antaranya Allah perintahkan di bulan Dzulhijjah tanggal 10 bulan haji, itu hari Idul Adha, hari berkurban. Allah perintahkan kepada kita yang punya kelebihan harta di hari itu, Allah perintahkan untuk berkurban. Bila saja kita tidak mau berkurban, Nabi SAW tidak mau akui kita sebagai umatnya. Apa kata Nabi? Man kana lahu sa'a falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang punya kelebihan rezeki dan harta di hari raya Idul Adha, maka dia tidak berkurban, dia tidak menyembelih hewan kurban. Kata Nabi, fala yaqrabanna musallana. Allah
Kata Nabi, jangan sekali-kali dekati musola kami. Nabi gunakan kata-kata itu fala yaghrabanna, menggunakan nun taukid, artinya jangan sekali-kali dekati lagi musola kami. Sehingga ulama-ulama mufassirin hadis mereka terjemahkan itu hadis, kata mereka jangan lagi masih hidup, mereka mati sekalipun jenazahnya jangan bawa ke masjid. Mereka mati sekalipun, mereka meninggal sekalipun, jangan bawa jenazahnya ke musola. Lihat saudara, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk bisa menyembelih hewan kurban. Kita tidak perlu repot. Masjid Jami Al-Ikhlas sudah memfasilitasi dengan berbagai macam kemudahan. Gak bisa nyembelih, bawa ke Masjid Al-Ikhlas, disembelih oleh panitia Masjid Al-Ikhlas. Tidak tahu bagaimana cara belinya, di mana cara belinya, di mana belinya, serahkan kepada panitia kurban. Artinya kita sudah banyak dapat kemudahan. Tidak perlu ke hutan cari sapi, tidak perlu ke hutan cari kambing. Banyak masjid-masjid panitia kurban memberikan kemudahan kepada kita. Oleh karenanya, masyaallah hadirin, dari mimbar yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kepada kita rizki yang banyak, yang berkah, yang halal. Agar di hari Idul Adha besok setidaknya kita bisa berkurban, atau paling tidak kita bisa bersedekah. Lihat orang-orang tua kita dulu tidak punya kambing, mereka potong ayam, saudara. Tidak punya ayam, mereka potong kuyuk, mereka potong bebek. Untuk apa? Bisa bersedekah di hari raya Idul Adha. Yang punya rezeki luas beli sapi, yang punya rezeki tidak begitu luas beli kambing, yang tidak punya rezeki begitu luas lagi, hanya minim sekali beli ayam. Tidak mampu beli satu ekor ayam, beli beberapa potong ayam untuk bisa bersedekah di hari ini. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita di hari raya Idul Adha untuk menjalin hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, dan tetap menjaga keharmonisan hubungan baik kepada sesama, yaitu hablum minannas. Kalau hubungan kita kepada Allah baik, hubungan kita kepada manusia juga baik, insya Allah kita tergolong orang-orang yang salihin, orang-orang yang muttaqin, yang insya Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, sehingga di akhirat kita berhak masuk ke dalam surga di belakang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan berbagai macam ancaman bala, penyakit dan musibah serta fitnah. Allah selamatkan kita, kampung kita, keluarga kita, kota kita, negara kita. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar sholihin dan muttaqin, sehingga negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, berada di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari berbagai macam bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi-husban wan najmu yasjudu lis-sujudan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidi waladi adnan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil imam wa ala alihi wa ashabihi ala mamarri dhuhuri wal ayyam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa faqad fazal muttaqun. Wa 'alamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ويكفي المهمات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه بلا تعب ولا نصب برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا مجيب السائلين ويا رب العالمين وبجاه سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين يا الله والمبتدئة والمشركين آمين يا الله إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا عالم السر والنجوى يا سامع كل شكوى يا دافع كل بلوى نجنا المسلمين من جميع البلوى يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. Allah